Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Siti Fadila Yusri Rabbani, perwakilan dari SMA Negeri 1 Taliwang. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat. Di sini, saya sebagai tim pro atau tim yang mendukung MOSI akan menyampaikan argumen saya mengenai MOSI. Sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Dewan Juri yang saya hormati, ekonomi biru menerapkan logika ekosistem, yaitu ekosistem selalu bekerja menuju tingkat efisiensi lebih tinggi untuk mengalirkan nutrien dan energi tanpa limbah. Untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi seorang kontributor dalam suatu sistem, selanjutnya, ekonomi biru menitik beratkan pada inovasi dan kreativitas yang meliputi variasi produk, efisiensi sistem produksi, dan penataan sistem manajemen sumber daya. Dewan Juri yang terhormat, implementasi ekonomi biru secara global dianggap krusial mengingat 72% dari total permukaan bumi merupakan lautan. Di samping itu, laut berfungsi sebagai salah satu sumber penyedia makanan dan pengatur iklim dan suhu bumi sehingga kelestariannya perlu dijaga. Dewan Juri yang saya hormati, sedangkan negara berkembang adalah istilah yang digunakan untuk menyebut negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Ciri-ciri negara berkembang ditentukan melalui sejumlah kriteria yang digunakan untuk menilai apakah negara tersebut termasuk negara berkembang. Dewan Juri yang terhormat, dengan lebih dari 17.000 pulau, 108.000 km garis pantai, dan 3/4 wilayah berupa laut, maka laut merupakan identitas dan kunci bagi kesejahteraan Indonesia. Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara dengan sektor perikanan terbesar di dunia setelah Tiongkok. Saya sangat setuju dengan MOSI. Sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru yang didukung oleh beberapa alasan. Yang pertama, mempertimbangkan ekologi dan kondisi. Prinsipnya, ekologi biru tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian pembangunan materi semata. Kita harus mempertimbangkan penggunaan ekonomi biru berbasis sumber daya alam yang tidak memerhatikan aspek kelestarian lingkungan. Pada akhirnya akan berdampak negatif pada lingkungan itu sendiri. Karena pada dasarnya sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas. Dengan kata lain, penggunaan ekonomi biru yang tidak memerhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menyebabkan permasalahan pembangunan di kemudian hari. Dan alasan yang kedua, munculnya konflik dan pelanggaran hak asasi manusia. Pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi terlanggar ketika pemerintah menerapkan ekonomi biru dalam bidang perikanan berbasis hak kepemilikan dan bentuk kuota individu yang dapat dipindah tangankan atau bentuk serupa lainnya. Munculnya konflik budaya dan sosial akibat terjadinya marginalisasi masyarakat nelayan pribumi dan nelayan skala kecil. Namun dari semua yang sudah dilakukan itu ada bukti kuat bahwa pendekatan yang dilakukan selama berpuluh tahun itu memiliki satu kesamaan, yaitu hak memiliki perorangan pada sektor perikanan dalam berbagai bentuk dapat dipindah tangankan atau diperjualbelikan dalam mekanisme pasar dan terbebas dari campur tangan negara. Sehingga pelaksanaan hak perikanan, para pemilik kepentingan berusaha keras untuk membuat semua pelaku perikanan skala kecil terjebak dalam ikatan dengan pihak swasta. Hal itu bisa dilihat dari pengaturan kuota jumlah tangkapan ikan yang menjadi hak dari individu atau swasta dan bisa dipindah tangankan. Pada dasarnya itu adalah upaya untuk keluar dari kritikan dari publik. Dan alasan yang ketiga, sering menyebabkan ketimpangan sosial. Terputusnya hak akses nelayan dan komunitas nelayan skala kecil sehingga muncul kesulitan ekonomi yang lebih serius. Terakhir, terjadinya kegagalan dalam mencegah penurunan atau degradasi stok iklan sekaligus menghalangi upaya pembangunan ekosistem perikanan di banyak negara. Hal ini akan menyebabkan ketimpangan sosial yang menyebabkan banyak konflik di masyarakat. Dewan Juri yang saya hormati, dengan demikian saya pertegaskan kembali bahwa saya sangat setuju terhadap MOSI.
Sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.